pelajaran, tapi siapa yang datang ke sekolah paling awal? Datang di kelas paling awal siapa ya? Oh iya Mbak Sena, silakan dibimbing untuk berdoa. Siapa? Berdoa. Mendengarkan guru, mengikuti pelajaran dengan baik. Ada lagi? Sudah? 3 saja? Oke, bisa disepakati ya? Nanti kalian tidak berisik, ya. Terus harus mendengarkan guru, mengikuti pelajaran dengan baik. Oke? Ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, kita akan menyanyikan lagu nasional ini, ya, dengan lagu nasional. Kalian dihadapkan untuk gawat, benarkah energi di bumi kita akan habis? Ya, kita akan belajar di topik C, yaitu energi terbarukan. Apa? Energi terbarukan. Nanti pada materi ini kita akan belajar tentang energi terbarukan. Setelah itu nanti kita akan ada presentasi, ya, diskusi, presentasi, nanti kita akan menjumpa kalian, ya. Ayo kalian mengikuti dengan baik, ya. Pembelajaran pada hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Menjelaskan bahwa energi terbarukan dan
melihat, mau ngambil apa, kita masih muda ya. Tapi kalau malam hari bagaimana? Bagaimana jika energi di bumi kita habis? Kita harus bagaimana? Tahu? Jaga energi agar tidak habis. Jaga energi agar tidak habis. Bagaimana? Apakah kalian bisa membantukan? Bisa? Dengan cara apa? Membuat pembangkit listrik. Jadi apa? Nah, kita akan belajar itu dengan baik-baik ya. Karena energi yang selama ini kita gunakan ternyata ada energi yang tak terbarukan, ada energi yang terbarukan. Ya. Rasa ingin tahu kalian akan membuat pemahaman kalian akan jauh lebih dalam. Kalian ingin tahu selanjutnya? Ya, kalian bisa mendengarkan video sebelumnya kalian tulis pada tulismu pengetahuan awal apa yang kalian ketahui tentang energi terbarukan. Coba ditulis dulu 1 menit. Apa yang kalian ketahui tentang energi terbarukan? Energi terbarukan. Terbarukan itu apa? Ayo Naura. Lagi. Ya, simpan dulu pengetahuan awal kalian. Nanti setelah kalian melihat video, kita lanjut. Ya, nanti kalian koreksi pengetahuan awal kalian sama setelah mendengarkan video dan penjelasan dari Oke? Lanjutkan ya. Kita simpan dulu ini. Sumber energi terbarukan beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bulbo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah Tadi kalian sudah mendengarkan video tentang apa? Energi terbarukan. Apa aja tadi jumlahnya? Iya. Ya, ada matahari, apalagi air, angin, biomasa, gas, ada lagi panas bumi, lagi gelombang laut. Oke, sekarang kita lihat energi terbarukan adalah kita baca energi yang berasal dari sumber daya alam yang tersedia melimpah di alam secara terus-menerus dan selalu dinamai. Karena sumbernya selalu diperbarui atau memperbarui diri dan akan selalu ada dan tidak akan pernah habis. Apakah energi matahari akan habis? Meskipun demikian, kalian juga wajib untuk
jaga kelestariannya ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kalian tadi sudah menyebutkan contoh-contoh dari energi. Ada angin, matahari, apa saja tadi? Coba tadi apa saja tadi, Pan? Ya kamu harus mendengarkan, bisa mengulang. Apa lagi? Yugas, Terus? matahari, Logam apa itu? laut, Terus? air, Air. Masih ada yang kurang? Panas? Ya, betul sekali. Dengarkan yang baik, konsentrasi lihat ke depan ya. Setelah melihat video, bagaimana kalian akan menjelaskan pada teman kalian yang belum menonton video ini? Apakah kalian bisa menjelaskan kembali? Saya, apa itu energi terbarukan dan kenapa kita harus mengembangkan energi terbarukan dibanding terus-menerus memakai energi fosil? Contoh energi fosil itu apa tuh? Minyak bumi, batu bara. Apalagi Nara? Minyak bumi, batu bara, terus? Konsentrasi Nara. Apalagi selain batu bara, minyak bumi? Bahan bakar minyak, bensin, ada apa lagi? Solar. Kenapa disebut energi fosil? Ya, beda sekali. Kita lanjut. Nah, ya nanti kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kalian sudah kelompok ya, sesuai itu ya. 4 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi tentang sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Di sini ada LKPD yang sudah berbeda ya, LKPD berbeda. Nanti kita kelompoknya boleh maju ke depan untuk mengambil. Setelah itu coba dengarkan tugasnya ya. Setelah kalian berdiskusi, kalian mengerjakan ini, kalian akan mengunjungi karya dari kelompok lain dan memberikan tanggapan menggunakan kertas post-it yang sudah ada di kalian. Ya, setelah itu kalian maju untuk mempresentasikan di depan teman-teman. Paham tugasnya? Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan? Silakan untuk ketua kelompoknya masing-masing mengambil kertasnya. Mengambil kertas ya, kalian ya. Kalau kalian ada yang sudah. Itu bisa dipisahkan, dikerjakan bersama-sama karena ada 2. Diambil kliknya.
Jadi kita apa lagi? Saatnya Pak. Nih, saya ujian dengan beban. Salamnya Pak. Kan sudah ayat ya. Ayo jangan pakai. Silakan ada yang kurang atau kita sampaikan. Baca dulu. Monggo. Oke. Oke. Salahnya. Mas atau saran atau belum? Posisinya mana? Kurang ya? Ayo, Mbak. Ayo, teman duduk dulu. Untuk ini, kurang menunjuk atau kalian akan mengajukan diri siapa atau kelompok mana yang akan maju ke mempresentasikan di depan. Ya, kelompoknya siapa? Kelompoknya Yoel? Oke, silakan maju ke depan. Silakan lengkap semuanya. Yang lain memperhatikan ya. Ya, silakan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Jadi di sini kami akan membacakan hasil diskusi dan hasil dari pemikiran kita dalam objek pembelajaran. Pertama, sumber energi terbarukan dari terbarukan energi panas bumi geothermal. Karakteristik energi panas bumi yaitu panas yang berasal dari dalam perut bumi. Manfaat panas bumi menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kadar sediaan panas bumi itu berlipat karena inti bumi terus mengeluarkan panas ke permukaan bumi lalu celah yang kemudian diolah di PLTP. Dampak lingkungan oleh energi panas bumi itu energi bumi dapat juga membuat kembang kecil meskipun memiliki polusi rendah. Kemudian biaya operasional dan tidak terbarukan minyak bumi dan gas alam. Karakteristik energi gas alam dan minyak bumi berwujud gas dan mudah terbakar. Manfaat minyak bumi menjadi bahan bakar kendaraan dan industri. Ketersediaan terbatas dan terus menipis karena terus ditambang. Dampak lingkungan. Tumpahan minyak dapat tercemari laut dan bisa membuat hewan atau tumbuhan mati. Meskipun bersih, gas alam mengandung CO2. Ini apa namanya? Masukan dari teman-teman belum dibacakan ya tadi ya. Nanti bisa ditembakkan ke belakang. Kalian bisa mempelajari lagi ya. Yang masuk ke kelas 1 ini. Oke? Jadi tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kok merah? Merah. Begitu aja. Naik ya. Akan membacakan apa? Oh iya, iya. Oke.
buah naga, buah pepaya dimakan waktu sore. Ini perkenalkan kelompok saya, kelompok Panikoke. Kelompok apa? Kuat, semangat, dan juara. Nah, kalian tadi sudah berdiskusi ya, sama-sama tentang energi terbarukan. Mari kita bahas lagi. Tadi ada contoh-contoh yang sudah kalian diskusikan ya, sudah kalian kunjungi semuanya ya. Ada biogas yang berasal dari limbah rumah tangga, ada cahaya matahari yang berubah menjadi energi listrik, air membendung air dan mengalir ke turbin akan dapat menghasilkan energi listrik, angin dapat menggerakkan kincir angin, gelombang laut dihasilkan dari pergerakan gelombang air yang dapat menghasilkan listrik, biodiesel dari bahan alami sebagai pengganti bahan bakar minyak, dan panas bumi atau geothermal berasal dari aktivitas vulkanik gunung berapi. Sekarang kita akan belajar tentang manfaatnya. Manfaat energi terbarukan. Kenapa kita menggunakan energi terbarukan? Bisa dibaca yang poin Jawa aja. Yuk, ramah lingkungan, energi berkelanjutan, mendorong inovasi, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja. Nah, aku nyanyi dulu ya. Lagunya anak kambing saya. Ya. Ya. Yuk kita mengenal energi terbarukan yang tak pernah habis, berasal dari alam, ramah lingkungan, jumlahnya melimpah, pengganti fosil, menjaga masa depan, matahari, air, angin, biogas, biodiesel, gelombang laut, dan juga panas bumi. Matahari, air, angin, biogas, biodiesel, gelombang laut, dan juga panas bumi. Ya, tenang kita semua. Kita sudah melakukan apa saja tadi? Melakukan kelompok, kita sudah presentasi, kita sudah diskusi juga. Bagaimana perasaan kalian? Nah, apa yang ingin kalian tanya? Apa yang ingin yang berubah dari pengetahuan kalian ada? Ada? Ya, jadi kalian setelah melakukan diskusi, pengetahuan kalian akan bertambah. Silahkan untuk direalisasikan. Kita belajar lebih dulu. Jadi ya, untuk nambah ilmu kalian itu akan kita evaluasi ya. Ini nanti kita sendiri-sendiri ya selama 3 menit. Oke? Silakan nomornya. Aisyah. Silakan. Nama nanti itu dilempar ke buku tulis kalian. Membawa lem? Membawa ya. 3 menit saja ya, cukup ya, langsung dilem di situ. Yang belum jelas boleh bertanya. Di buku yang kalau bisa 2 lembar ya, yang pasal. Iya, jawabannya sudah tinggal target saja. Diam dulu.
Kalau dibuka seperti ini, ya, ini contohnya ini blueprint, ya. Ini adalah SKP Cimanda. Cepat. Ayo. Contoh pemanfaatan energi terbarukan. Ayo coba dilihat ke depan. Di sana ada terdapat lebih dari 1000 lebih kincir angin di Belanda atau negara di negara bagian seperti apa? Kincir. Ada? Kincir angin. Kincir angin. Kenapa bisa disebut negara kincir angin? Gimana? Belanda itu negara kincir angin karena angin laut stabil dan kencang sepanjang tahun. Terus karena bahan bakarnya angin tersedia gratis dan melimpah. Karena yang kedua itu energi panas bumi di Indonesia atau disebut PLTP terdapat di Kamboja, Jawa Barat, dan satu lagi Sumatera Utara. Panas bumi di Indonesia itu terbesar ya. Jadi memiliki energi terbesar panas bumi di dunia karena di Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang artinya banyak uap panas dari dalam bumi yang bisa diubah menjadi listrik. Kenapa lagi Gilang? Kenapa di Indonesia menjadi atau memiliki energi panas bumi terbesar di dunia? Karena oke, baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ada. Kita menggunakan energi terbarukan itu seperti dengan beralih energi ini kalian sedang membantu bumi agar tetap hijau dan nyaman ditinggali sampai akhir. Luar biasa, kalian semua sudah mengikuti pelajaran di meja ini. Kita tadi sudah belajar beraneka macam. Silakan kita tangan dulu, tangan dulu. Ya, sudah selesai kan? Kita akan dulu perhatikan. Kalian semua sudah belajar dengan baik. Ingat, dalam berdiskusi kita memiliki hal yang sama dalam menyampaikan gagasan atau ide. Silakan Pandi mendengarkan dulu. Berapa kali dulu mengingatkan lagi? Ya. Jangan ragu untuk menyuarakan hal baik. Jadi setiap kalian berdiskusi, kalian boleh menyampaikan ide dan teman-teman